Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Andan Putri Dewi dari jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu saya memilih sektor tourism dan penunjangnya itu ada Data Information and Technology. Saya akan mengembangkan suatu aplikasi yang membuat para wisatawan ingin berkunjung ke suatu daerah agar bisa melihat apa saja yang bisa mereka singgahi dan mengapa mereka harus ke sana. Selanjutnya, saya akan kembangkan aplikasi ini membutuhkan data dan informasi yang akurat dari para penduduk setempat sehingga tidak ada kekeliruan dalam pembuatan aplikasi. Selanjutnya, di aplikasi tersebut wisatawan juga dapat memperoleh lokasi-lokasi wisata dengan petunjuk arah yang lengkap serta tempat sejarah wisata tersebut. Selain itu, saya juga akan membuat list favorit tempat apa saja yang paling sering dikunjungi oleh para wisatawan. Aplikasi ini juga mencakup kuliner, alam, dan yang lainnya. Seperti kita bisa booking hotel, lalu kita bisa menyewa pemandu wisata. Dan aplikasi ini yang awalnya saya membuat itu lebih fokus kepada wisata di Kalimantan Selatan, tapi saya akan coba mengembangkan aplikasi ini lebih berfokus kepada seluruh Indonesia. Kelebihan aplikasi ini kita bisa gunakan secara offline jika kita klik simpan, dan itu akan menambah nilai plus bagi para turis atau bagi para wisatawan yang agak kesusahan sinyal. Jadi pastikan ketika Anda dapat sinyal, Anda harus menyimpan entah itu maps-nya atau akses jalan ke sananya. Jadi harus sudah siap sedia. Lalu lanjut kita ke business and plan alignment, yaitu ada di bagian direction, ada visi. Visi saya itu menjadikan aplikasi di bidang pariwisata ini yang bermanfaat, berguna, dan mandiri di kemajuan teknologi zaman sekarang. Sedangkan visinya yang pertama ada menyediakan aplikasi yang bisa membantu para turis lebih mudah mengakses pariwisata yang ada di Kalimantan Selatan. Yang kedua ada memudahkan para turis mengetahui akses jalan menuju ke tempat wisata. Dan yang ketiga ada menjalin kerjasama dengan warga yang ada di tempat atau membangun kerjasama antar dinas pariwisata di Kalimantan Selatan. Selanjutnya direction yang ketiga ada priority atau prioritas. Yang pertama adalah aplikasi ini sangat memprioritaskan para turisme agar bisa lebih mudah jika ingin berwisata ke Kalimantan Selatan. Yang kedua, kami juga memprioritaskan untuk membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Kalimantan Selatan dengan mengajak kerjasama dengan para warga setempat. Selanjutnya kita ke analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength, kekuatan. Kekuatan di aplikasi ini dapat diakses bisa tanpa internet. Yang kedua, aplikasi ini juga nilai tarif kuotanya rendah, dan kami juga sangat berusaha membantu akses jalan yang paling mudah dan paling cepat sampai ke tujuan. Yang keempat ada kami juga bekerja sama dengan para warga untuk para turis yang ingin diantar jemput. Yang kelima, ada kami juga memiliki reputasi yang baik pada market yang kami tekuni. Lalu ada weakness atau kelemahan. Kelemahannya adalah aplikasi kami masih memiliki keterbatasan modal. Yang kedua ada cash flow tidak lancar. Yang ketiga belum memiliki kantor. Yang keempat ada di masa pandemi seperti ini banyak wisata yang tutup. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, yaitu pemerintah sangat mendukung aplikasi seperti kami. Yang kedua adalah kami paling tidak bisa mengurangi angka pengangguran di Kalimantan Selatan. Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu yang pertama ada perkembangan teknologi yang cepat di bidang ini, pasti akan banyak pesaing yang mempengaruhi aplikasi sejenis.
Yang kedua, ada perubahan strategi dan dapat mengancam posisi aplikasi kami. Dan yang ketiga adalah kurangnya minat para investor pada aplikasi ini. Kemudian, kita akan membahas business analysis. Yang pertama itu ada observasi dari aplikasi yang akan kami buat. Itu ada beberapa tempat wisata masih sulit diakses. Yang kedua, ada belum banyak informasi tentang wisata yang akan dituju. Yang ketiga, belum ada transportasi untuk menuju ke sana. Yang kelima, ada minimnya informasi mengenai harga masuk di beberapa tempat wisata. Dan untuk risknya itu ada, yang pertama dapat terjadi penurunan pendapatan. Yang kedua, ada tempat wisata jadi tidak berkembang. Yang ketiga, dapat terjadi misinformasi ke para wisatawan. Dan yang terakhir, ada wisata terpencil jadi agak sulit untuk dikenal. Lalu solusi yang saya berikan itu yang pertama adalah diperlukannya aplikasi ini untuk memudahkan para turis atau pengunjung mendapatkan akses menuju wisata. Lalu potential solution yang saya berikan yaitu diperlukannya aplikasi ini untuk memudahkan para turis atau pengunjung mendapatkan akses menuju wisata. Yang kedua, adanya transportasi dari warga setempat untuk mengantar ke tempat wisata. Yang ketiga, ada informasi yang juga didapat bekerja sama dengan para penduduk setempat sehingga lebih akurat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.